Erwin dengan NIM 2007531081. Dan saya Bintang Arya dengan NIM 20075312282. Kami selaku kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai permintaan. Gak usah lama-lama, langsung aja ke videonya. Materi pertama adalah pengertian permintaan dan faktor penentu permintaan. Sebelum kita mempelajari sesuatu, tentu kita harus mempelajari definisi dari hal tersebut, bukan? Nah, sebenarnya apa yang sih dimaksud dengan permintaan? Jadi, permintaan atau yang bisa kita sebut dengan demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Jadi, permintaan erat kaitannya dengan hal yang dilakukan oleh konsumen, yaitu membeli suatu barang atau jasa. Nah, permintaan itu sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, baik menurut daya beli maupun menurut jumlah subjek pendukungnya. Menurut daya belinya, permintaan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah permintaan efektif. Yang dimaksud dengan permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Yang kedua adalah permintaan potensial. Yang dimaksud dengan permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Yang ketiga adalah permintaan absolut, yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa namun tidak disertai dengan daya beli. Sedangkan menurut jumlah subjek pendukungnya, permintaan dibedakan menjadi 2, yaitu permintaan individu dan pasar. Permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan oleh seorang individu untuk memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan permintaan pasar merupakan kumpulan dari permintaan-permintaan individu atau permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Selanjutnya ada faktor-faktor penentu yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Yang dimaksud dari harga barang itu artinya apabila harga mengalami kenaikan maka permintaan akan turun. Sebaliknya bila harga barang tersebut turun maka permintaan akan naik. Selanjutnya ada harga barang lain yang berkaitan. Pada umumnya, barang konsumsi memiliki penggunaan yang saling berhubungan. Penggunaan yang saling berhubungan antara barang konsumsi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu saling mengganti atau substitusi dan saling melengkapi atau komplementer. Selanjutnya ada pendapatan konsumen. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Selanjutnya ada selera konsumen. Naiknya selera konsumen terhadap suatu barang mengakibatkan naiknya permintaan terhadap barang tersebut. Begitupun sebaliknya, jika selera konsumen turun, permintaan konsumen akan berkurang. Selanjutnya ada jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, semakin tinggi permintaan suatu barang untuk harga tertentu. Yang terakhir ada ekspektasi mengenai keadaan di masa yang akan datang. Perubahan-perubahan mengenai keadaan pada masa mendatang dapat mempengaruhi permintaan. Ekspektasi para konsumen bahwa harga-harga akan bertambah tinggi pada masa datang akan mendorong mereka untuk membeli lebih banyak pada masa kini. Sebaliknya, ekspektasi bahwa kesempatan kerja akan bertambah sukar diperoleh dan ekonomi menurun, mendorong orang lebih berhemat dan mengurangi permintaannya. Oke, materi selanjutnya adalah hukum permintaan. Jika harga naik, permintaan turun, dan jika harga turun, permintaan naik. Saya kira di sini teman-teman sudah mengerti semua dan tahu contoh-contoh dari hukum permintaan. Maka dari itu, langsung aja kita next. Materi selanjutnya adalah kurva permintaan. Seperti yang kita ketahui dari sebuah hukum permintaan, sebuah permintaan akan suatu barang akan meningkat jika harganya turun. Nah, kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan tersebut, yaitu hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta, yang dituangkan ke dalam gambar untuk memudahkan pemahamannya. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan slope negatif, artinya slope pada kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Berikut adalah contoh tabel permintaan dan kurva permintaan. Dilihat bahwa setiap harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan semakin tinggi. Jika digambarkan dengan kurva, maka akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya ada fungsi permintaan, suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga atau P dengan jumlah barang yang diminta atau QD. Secara matematis, fungsi permintaan dapat ditulis dalam bentuk berikut. 1. Fungsi permintaan dengan bentuk linear. Fungsi permintaan QD sama dengan A min BP atau PD sama dengan A per B dikurang 1 per B Q.
dengan keterangan QD adalah jumlah atau kuantiti, A adalah konstanta, B adalah koefisien pengarah atau slope, dan P adalah tingkat harga. Yang kedua adalah mencari fungsi permintaan yang melalui dua titik. Rumus persamaan ini adalah P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1 dengan keterangan P adalah harga dan Q adalah jumlah barang yang diminta. Oke, selanjutnya ada contoh soal fungsi permintaan dengan bentuk linear. Diketahui fungsi permintaan adalah sebagai berikut: 4P tambah 8Q sama dengan 20. Buatlah kurva permintaan yang pertama-tama, tulis ulang fungsi yang di atas. Terus jika sudah, langkah selanjutnya adalah jika P sama dengan 0, 4P tambah 8Q sama dengan 20. 4 dikali 0 tambah 8Q sama dengan 20. 8Q sama dengan 20. Q sama dengan 2,5. Dapatlah titik pertama 2,5,0. Jika Q sama dengan 0, 4P tambah 8Q sama dengan 20. 4P tambah 8 dikali 0 sama dengan 20. 4P sama dengan 20. P sama dengan 5. Dapatlah titik kedua 0,5. Dan di sini juga ada kurva dari jawaban tersebut, di mana di titik Q ada 2,5,0 dan di titik P ada 0,5. Selanjutnya ada contoh soal fungsi permintaan yang melalui dua titik. Soalnya adalah di harga 80, jumlah permintaan adalah 10 kemeja. Sedangkan periode yang sama di harga Rp60, jumlah permintaan kemeja adalah 20 kemeja. Maka tentukanlah fungsi permintaannya dan gambarkanlah kurvanya. Diketahui di sini P1 atau harga yang pertama adalah 80 dan P2 adalah Rp60. Sedangkan Q1 atau jumlah barang yang diminta, Q1-nya adalah 10 dan Q2-nya adalah 20. Karena melalui dua titik, maka dimasukkanlah rumus fungsi permintaan melalui dua titik, yaitu P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Apabila dimasukkan dengan angka yang diketahui tadi, maka dituliskan sebagai berikut: P dikurangi 80 per 60 dikurangi 80 sama dengan Q dikurangi 10 per 20 dikurangi 10. Jika dijumlahkan menjadi P dikurangi 80 per negatif 20 sama dengan Q dikurangi 10 per 10. Jika dikalikan silang, maka akan menjadi 10 kurang buka P dikurangi 80 kurang tutup sama dengan negatif 20 kurang buka Q dikurangi 10 kurang tutup. Apabila dioperasikan, maka dituliskan 10P dikurangi 800 sama dengan negatif 20Q tambah 200. 10P sama dengan negatif 20Q tambah 200 tambah 800. Maka didapatkan persamaan 10P sama dengan negatif 20Q ditambah 1000. Apabila disederhanakan sama-sama dibagi 10, maka dapatkan persamaan P sama dengan negatif 2Q ditambah 100. Apabila dilihat dari sisi kuantitas, Q sama dengan 50 dikurangi setengah P. Untuk menentukan kurvanya, bisa dimasukkan persamaan yang tadi. Misalkan P adalah 0, maka didapatkanlah 2Q sama dengan 100. Q adalah 100 dibagi 2 yaitu 50. Maka didapatkan titik pertama adalah 50,0. Apabila untuk mencari titik kedua, misalkan adalah Q sama dengan 0, maka didapatkan P sama dengan 100. Disimpulkan titik kedua adalah 0,100. Apabila digambarkan dengan kurva, maka akan demikian. Titik pertama adalah 50,0 dan titik kedua adalah 0,100. Bisa dilihat bahwa kurva bergerak dari kiri atas ke kanan bawah sesuai dengan hukum permintaannya. Materi kelima adalah permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan terhadap suatu barang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu permintaan yang dilakukan oleh seseorang dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang dalam pasar. Dan ini adalah contoh dari permintaan individu, yaitu permintaan Ali dan permintaan Badu. Dan permintaan pasar adalah gabungan dari permintaan individu, yaitu permintaan Ali dan permintaan Badu. Dan di bawahnya juga tertera ada kurva dari permintaan Ali, permintaan Badu, dan permintaan pasar. Materi ke-6 yaitu pergerakan sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. 6.1 Pergerakan sepanjang kurva permintaan. Gerakan sepanjang kurva permintaan terjadi jika harga barang yang diminta menjadi semakin tinggi atau semakin menurun dan faktor-faktor lain dianggap
tetap. Dan ini adalah contoh ilustrasi kurva dari penjelasan di atas. Selanjutnya adalah pergeseran kurva permintaan. Permintaan terhadap suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kuantitas permintaan tersebut. Pengaruh dari perubahan faktor selain harga yaitu bergesernya kurva permintaan ke kiri atau ke kanan secara keseluruhan, atau biasa disebut dengan perubahan permintaan. Berikut adalah contoh gambar atau ilustrasi dari pergeseran kurva permintaan ke kiri maupun ke kanan.